Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Sekolah, kelas 12 IP 3, absen 23, izin eh, presentasi rangkuman materi akidah akhlak. Yang pertama, isi ada Asmaul Husna, sikap tawasud, tasamuh, musawah, dan ukhuwah. Yang ketiga, ada macam-macam ukhuwah. Yang keempat, ada sifat sifat nifak, ghadab, qaswah al-qalb beserta ayatnya, etika bergaul, dan ayat menghormati orang tua. Asmaul Husna beserta pengertiannya. Yang pertama ada Alfu. Maaf, Alfu adalah nama ke-83 dari 99 Asmaul Husna berasal dari akar kata afu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah. Allah Maha memaafkan kesalahan hamba-hambanya bahkan sebelum mereka meminta maaf seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 155. Kata afu ditemukan 35 kali dalam Al-Quran. Tiga di antaranya merujuk kepada Allah. Hikmah al-afu memberikan panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mengajarkan pemaafan Allah, dan mendorong kita untuk mengembangkan sikap pemaaf serta berusaha untuk menutupi aib orang lain. Ar-Razak, Maha Pemberi Rizki. Ar-Razak adalah nama ke-17 dari 99 Asmaul Husna yang berarti Maha Pemberi Rezeki. Asal kata Ar-Razak diambil dari kata Raza dan Kof yang berarti rezeki atau penghidupan. Dalam KBBI, rezeki diartikan sebagai sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan seperti makanan, nafkah, dan hal-hal lain. Dalam Al-Quran, kata makanan, nafkah, dan hal-hal lain dalam Al-Quran kata Ar-Razak hanya ditemukan dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kukuh. Hikmah Ar-Razak memberikan panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan sikap yakin terhadap jaminan rezeki Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh dan senang hati dan berbagi dengan sesama. Selanjutnya ada Al-Malik, Maha Penguasa. Pengertian Al-Malik sebagai nama ke-18 dari 99 Al-Asma Al-Husna adalah penguasa yang maha mutlak dan pemilik segala sesuatu. Al-Malik mencerminkan kekuasaan dan kesohihan yang dimiliki Allah yang tidak membutuhkan apapun, namun segala sesuatu membutuhkannya. Dalam Al-Quran, Al-Malik disebutkan sebanyak 5 kali. Dua di antaranya bersanding dengan kata hak, artinya pasti dan sempurna. Dengan memahami konsep Al-Malik, kita dapat menjalani hidup dengan sikap yang lebih bertanggung jawab, menghormati kekuasaan, dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu adalah amanah dari Allah. Al-Hasib, Maha dan membuat perhitungan. Pengertian Al-Hasib sebagai nama ke-41 dari 99 Al-Asma Al-Husna adalah Allah yang maha menghitung dan mencukupi. Al-Hasib mencerminkan sifat Allah yang memberi kecukupan dan melakukan perhitungan dengan sempurna. Hanya Allah lah yang dapat memberikan kecukupan dan melakukan perhitungan secara adil terhadap setiap amal perbuatan makhluknya. Dalam Al-Quran, kata Al-Hasib dapat ditemukan pada 4 ayat. Tiga di antaranya merujuk pada Allah dan satu ayat merujuk kepada manusia. Hikmah Al-Hasib, umat Islam diingatkan akan kecukupan Allah, tanggung jawab dalam perhitungan amal, perlunya evaluasi diri, dan pentingnya menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Yang selanjutnya ada Al-Hadi. Nama Al-Hadi merupakan salah satu dari Asmaul Husna, yaitu nama baik ke-94 dari 99 Asmaul Husna. Arti Al-Hadi sendiri adalah Allah yang memberikan petunjuk dengan lemah lembut dan tampil ke depan untuk memberi petunjuk kepada makhluknya agar mengenal dirinya. Meskipun kata Al-Hadi tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, padanan kata hadi dan had dapat tanpa alif dan lam dapat ditemukan dalam 10 ayat termasuk di antaranya surat Al-Furqan ayat 31. Asmaul Husna Al-Hadi, umat Islam diingatkan untuk mengandalkan petunjuk Allah yang sempurna, memahami tingkatan petunjuk, bertanggung jawab atas petunjuk yang diterima, dan berusaha membagi dan petunjuk kepada sesama dengan tulus dan ikhlas. Selanjutnya ada nama Al-Khaliq. Nama Al-Khaliq adalah nama ke-12 dari 99 Asmaul Husna yang berarti Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Makna Al-Khaliq mencakup konsep bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan tanpa contoh berlebihan dalam Al-Quran.
suatu konsep bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan terlebih dahulu dalam Al-Quran Allah disebut sebagai pencipta segala sesuatu dan maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar. Hikmah Asmaul Husna Allah Khalik. Umat Islam diarahkan untuk meyakini kesempurnaan ciptaan Allah, bertanggung jawab dalam sikap syukur dan kritis, terdorong untuk berkreasi dan berinovasi, serta mengembangkan daya cipta dan kemampuan inovasi sebagai bentuk penghormatan terhadap Allah sebagai pencipta yang maha kreatif. Selanjutnya ada Al-Hakim. Nama Al-Hakim adalah nama ke-47 dari 99 Asmaul Husna yang berarti Allah sebagai Maha Bijaksana. Makna Al-Hakim mencakup konsep bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu, memberikan manfaat kemudahan, dan menghindari kesulitan bagi makhluk-makhluknya. Kata Al-Hakim disebutkan dalam Al-Quran 97, umumnya menyifati Allah seperti pada surat Al-Baqarah ayat 269. Hikmah Asmaul Husna Al-Hakim. Umat Islam diarahkan untuk meyakini kebijakan Allah, memiliki sikap positif terhadap takdir, bersifat bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, dan mengejar profesionalisme serta kedalaman berpikir sebagai bentuk penghormatan terhadap Allah sebagai yang maha bijaksana. Selanjutnya, tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Yang pertama ada tasamuh atau toleransi. Tasamu dalam bahasa Arab berarti tanggung rasa atau toleransi. Tasamu diartikan sebagai sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama Islam. Ini mencakup bersikap baik, lemah, lembut, dan saling pemaaf. Contoh peristiwa adalah tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas, tidak mengganggu proses ibadah orang lain, dan tidak mencela dan merendahkan agama orang lain. Selanjutnya ada musawah. Musawah berasal dari kata dasar sawwa yang berarti meratakan atau menyamaratakan dalam konteks bahasa Arab. Musawah berarti kesamaan atau ekuivalensi. Secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana setiap manusia dipandang memiliki harokat dan martabat yang sama. Sebagai contoh sikap musawah ada dalam Islam, yaitu Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya ada tawasud. Tawasud berasal dari kata wasata yang berarti tengah atau pertengahan. Secara bahasa, tawasud berarti moderat. Sedangkan secara istilah, tawasud adalah sikap terpuji di mana seseorang menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memiliki sikap yang cenderung ke arah jalan tengah. Paragraf di atas memberikan pemahaman tentang konsep tawasud dalam Islam dan kemudian menguraikan penerapan dalam tiga dimensi utama: akidah, akhlak, dan syariat. Adapun contoh sikap tawasud dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertikaian. Ketiga, ada menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Yang selanjutnya ada ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti saudara. Secara bahasa, ukhuwah berarti persaudaraan, sedangkan secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana seseorang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Contohnya adalah dengan menjaga silaturahmi dan saling bertukar hadiah, lalu mengucapkan salam apabila berjumpa, bukan hanya mengangkat tangan saja, saling maafkan dengan saudara kita walaupun hanya menggunakan media sosial. Macam-macam ukhuwah dalam Islam. Yang pertama ada ta'aruf, saling mengenal. Proses terbentuknya ta'aruf dimulai dengan tahapan ta'aruf, yaitu usaha aktif saling mengenal melalui pemahaman fisik, pemikiran, dan kejiwaan. Ini adalah implementasi perintah Allah untuk mempererat hubungan sosial, meningkatkan kedekatan, dan membangun persaudaraan yang lebih erat. Selanjutnya ada tafahum, saling memahami. Proses terbentuknya tafahum dimulai setelah ta'aruf, yaitu usaha saling memahami, melibatkan pengenalan dan penghargaan terhadap kelebihan serta kekurangan bersama. Tafahum menjadi langkah krusial untuk merawat dan memperdalam persaudaraan. Selanjutnya ada ta'awun, saling menolong. Proses terbentuknya ta'awun dimulai setelah ta'aruf dan tafahum, melibatkan pengenalan dan pemahaman. Ta'awun muncul sebagai sikap saling tolong-menolong. Sikap ini diterapkan dalam kebaikan sesuai perintah Allah tentang ta'awun, memperkuat persaudaraan dengan tindakan positif. Selanjutnya ada ta'aluf, bersatu. Proses terbentuknya ta'aluf terjadi dengan bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya, kesamaan visi dan misi seperti konsisten dalam memajukan madrasah, menjadikan landasan untuk mewujudkan ta'aluf.
Selanjutnya ada takaful, saling menjaga. Proses terbentuknya takaful terjadi setelah persaudaraan benar-benar erat dan kokoh. Ini melibatkan sikap saling memberi keamanan dan saling menjaga antara sesama, menciptakan hubungan yang kuat dan aman. Selanjutnya ada makna, macam, penyebab, dan cara menghindari. Nifak, munafik, merujuk pada sikap menyembunyikan sesuatu di hati dan menampilkan perilaku tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang pertama ada nifak amali. Macam-macam nifak ada dua. Nifak amali yaitu menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti berbohong atau berkhianat. Yang kedua ada nifak imani, menyembunyikan kekafiran di balik tampilan keimanan, sangat berbahaya dan dapat menimbulkan ancaman neraka. Penyebab nifak itu bisa dari ketidakjujuran, ketidaksetiaan, atau khianat, dan kemunafikan dalam beribadah. Terus yang kedua, cara menghindari nifak, berkata jujur, setia, atau amanah, dan konsistensi dalam iman dan ibadah. Allah menyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti Quran Surat At-Taubah ayat 67, Quran Surat An-Nisa ayat 145, bahwa yang orang munafik akan mendapat balasan sesuai dengan kefasikan mereka. Hadis juga menyebutkan tanda-tanda seperti berbohong, mengingkari janji, dan berkhianat sebagai ciri-ciri orang yang munafik. Godop atau marah. Godop berasal dari kata gadibah ya gedabu yang artinya marah, murka atau jengkel. Ini adalah reaksi emosional terhadap ketidakpuasan penyebab godop. eh Selanjutnya ada penyebab godop, yaitu ketidakjujuran, ketidaksetiaan, atau khianat atau kemunafikan dalam ibadah. Cara menghindarinya meredam dengan sabar, berzikir kepada Allah, berwudu atau merubah posisi, dan memberi maaf kepada orang lain. Selanjutnya dari Qaswa al-Ghaib, keras hati. Qaswa al-Ghaib adalah kondisi hati yang mengeras akibat perilaku buruk dan kemaksiatan. Imam Al-Ghazali membaginya menjadi tiga tipe hati, sehat, sakit, dan mati. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang tiga macam hati. Yang pertama, hati sehat, hati sehat itu iman kuat dan amal konsisten. Yang kedua, hati sakit, terdapat keimanan dan ibadah namun ternodai dengan keburukan. Yang ketiga, hati mati, mengeras dan terhambat akibat banyak kemaksiatan. Selanjutnya ada penyebab keras hati. Yang pertama ada, yang pertama perilaku buruk dan kemaksiatan. Yang kedua munafik dan marah. Terus selanjutnya ada cara menghindari keras hati. Membaca Al-Quran dengan merenung, mengatur pola makan agar tidak kenyang, membangun malam untuk beribadah, merendahkan diri di hadapan Allah, bergaul dengan orang soleh, dan berempati kepada sesama. Selanjutnya ada etika dalam bergaul dari berbagai sisi. Bergaul dengan yang lebih tua. Dalam agama Islam, tiga golongan orang tua diakui, yaitu orang tua kandung, mertua, dan guru. Rasulullah SAW menekankan keberkahan dalam berhubungan dengan orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat 7 etika yang seharusnya diterapkan kepada orang tua. Antara lain, mendengarkan dan mengikuti arahan mereka, berdiri ketika mereka berdiri, tidak berjalan di depan mereka, mencari ridho keduanya, bersikap rendah hati, tidak mengungkit-ungkit kebaikan mereka, dan tidak menunjukkan sikap murung di hadapan mereka. Terhadap guru, Imam Al-Ghazali juga menunjukkan etika yang seharusnya diterapkan, seperti meminta izin sebelum bertanya, menundukkan kepala, dan tidak berburuk sangka. Al-Quran juga memberikan pedoman terkait perilaku terhadap orang tua, menekankan untuk bersikap sopan santun, menolak perintah buruk dengan halus, dan menghormati dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW mengajarkan untuk mendahulukan orang yang lebih tua dan Islam memberi nilai besar terhadap penghormatan terhadap mereka. Dengan demikian, etika pergaulan dengan orang yang lebih tua dalam Islam mencakup sikap hormat, ketaatan, dan kepedulian yang harus diterapkan dalam setiap interaksi sehari-hari. Bergaul dengan sebaya. Dalam pergaulan dengan teman sebaya, pemilihan teman merupakan langkah awal yang penting bersik meskipun bersikap ramah kepada semua orang. Memiliki teman sebaya yang sejalan dengan nilai-nilai dan minat dapat memperkaya hubungan pertemanan, seperti bunga yang wangi bersama penjual bunga. Demikian pula dengan teman sebaya yang dapat memberikan pengaruh positif. Menurut Imam Al-Ghazali terdapat 9 cara untuk memperlakukan teman sebaya dengan baik. Ini melibatkan prinsip seperti mengutamakan kepentingan teman, menutup aib,
mendengarkan dengan penuh perhatian, menghindari perdebatan yang tidak penting, memanggil dengan panggilan yang baik, memberikan nasihat yang baik, mendoakan sahabat, menyapa dengan sopan, dan menyukai teman yang dengan tulus. Al-Quran juga memberikan panduan terkait perilaku yang dalam pergaulan, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, berkata baik, serta menjaga persaudaraan adalah nilai-nilai yang diterapkan dalam interaksi dengan teman sebaya. Hal ini menciptakan lingkungan pergaulan yang positif dan saling mendukung. Dengan demikian, ketika pergaulan dengan teman sebaya dalam Islam mencakup sikap penghormatan, saling mendukung, dan menjaga kebaikan dalam hubungan pertemanan. Selanjutnya ada bergaul dengan yang lebih muda. Dalam berinteraksi dengan orang yang lebih muda, sikap dan perilaku yang baik sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Pertama-tama, menyayangi mereka dengan tulus adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang baik. Sebagai sosok yang lebih tua, kebaikan dan kasih sayang dapat menjadi contoh positif bagi mereka. Selanjutnya, membimbing mereka menuju kebaikan adalah tugas yang perlu diemban, memberikan teladan yang baik, memberikan apresiasi atas pencapaian mereka, dan memberikan nasihat yang baik adalah upaya untuk membentuk karakter yang positif. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk menasihati ke arah kebajikan, sehingga orientasi kebaikan dan ketakwaan menjadi landasan dalam hubungan dengan mereka. Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk menyayangi orang yang lebih muda dan memperlakukan mereka dengan penuh hormat dan kasih sayang. Prinsip ini menciptakan lingkungan yang positif dan membangun kepercayaan antar generasi. Selanjutnya, bergaul dari segi gender. Dalam Islam, etika pergaulan dari segi gender menitik beratkan pada nilai-nilai kebaikan, solidaritas, dan kasih sayang dalam interaksi antar sesama jenis dan lawan jenis. Beberapa pedoman yang perlu diperhatikan meliputi: yang pertama ada bersahabat karena Allah. Hubungan sosial didasarkan pada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang sebagai dasar hubungan sesama Muslim. Yang kedua ada menjaga aurat. Muslimah diwajibkan untuk menutup aurat dengan jilbab sebagai tanda kehormatan dan identitas. Sementara Muslim laki-laki diajarkan untuk menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan. Yang ketiga, ada menjaga kemaluan. Interaksi antar gender harus dilakukan dengan memelihara batasan dan menjaga kemaluan, termasuk menahan pandangan mata sebagai wujud kehormatan dan pentingnya mengamalkan etika ini adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang penuh rasa rahmat, kebersihan, dan ketertiban sesuai dengan ajaran Islam. Pergaulan bebas yang melibatkan perilaku melanggar norma etika dan moral sangat dihindari dalam Islam. Agama ini mengajarkan untuk menjaga kebatasan antar laki-laki dan perempuan serta menghindari perilaku yang merusak tahanan sosial dan moral masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan etika ini, umat muslim diharapkan dapat menjalani interaksi sosial yang sehat dan islami. Yang, yang selanjutnya, ayat tentang menghormati orang tua dan juga menghindari zina. Yang pertama, ayat menghormati orang tua ada di surat Quran, surat Al-Isra ayat 23, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selanjutnya ada ayat menghindari zina. Yang dari ayat ini memiliki arti, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.